Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Jana dari kelas 9 asal sekolah SMP Bina Lusna Carenang. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang biografi dari salah satu perjuangan pahlawan kita bagi Indonesia dan yang ada di Indonesia, yaitu pahlawan yang dipilih saya adalah pahlawan R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April tahun 1879. Raden Ajeng Kartini adalah sosok wanita pribumi yang dilahirkan dari keturunan bangsawan. Anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini termasuk sosok wanita yang sangat antusias dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia memulai mengembangkan dengan belajar menulis dan membaca bersama teman perempuannya. Saat itu Kartini juga belajar bahasa Belanda. Semasa kecil, Kartini tidak hanya diasuh oleh ibunda Ngasirah, tetapi juga oleh Mbok Emban Lawiyah. Pada tahun 1881, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara. Bahkan, sang kakek Pangeran Aryo Tejondronegoro keempat adalah sosok yang cerdas, yang diangkat menjadi bupati di usia masih muda, yaitu 25 tahun. Namun, Kartini hanya bisa memperoleh pendidikan hingga 12 tahun. Karena menurut tradisi Jawa, anak perempuan harus tinggal di rumah sejak usia 12 tahun hingga menikah. Kartini diperboleh sekolah di Els. Namun setelah 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipinggit. Meski demikian, Kartini tak mau mengurungkan dirinya. Ia justru memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar sendiri, membaca dan menulis surat kepada teman-temannya, korespondensi yang berasal dari Belanda. Kartini juga menuangkan pemikirannya lewat tulisan yang dimuat oleh majalah perempuan Belanda. Selama di Pinggit, ia membaca buku-buku berbahasa Belanda dan surat kabar dan serta majalah. Di samping itu, Kartini sambil membuat catatan-catatan. Beberapa kali ia mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollandse Lelie. Surat Kartini ditulis sejak 25 Mei 1899 sampai 7 September 1904. Sempat terjadi surat menyurat antara Kartini dan Ambendanon untuk pengajuan beasiswa di negeri Belanda. Tetapi semua itu tidak pernah terjadi, dikarenakan Kartini harus menikah pada tanggal 12 November 1903 dengan Raden Adipati Djoko yang pernah menikah 3 kali. Kartini lahir dengan Raden Ajeng Kartini
Tetapi selama menikah, Kartini lahir dengan nama Raden Ajeng Kartini. Namun setelah menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, gelarnya berubah menjadi Raden Ayu Kartini. Sekolah yang pernah dirintisnya bersama adiknya yang bernama Kardina di Jepara, sekarang dilanjutkannya di Rembang. Kartini memiliki seorang suami yang selalu mendukung akan cita-citanya. Cita-citanya untuk memperjuangkan pendidikan dan martabat kaum perempuan. Dan disitulah Kartini mulai memperjuangkan untuk didirikannya Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Pendirian sekolah tersebut dilanjutkan di Surabaya, Yogyakarta, Malang Madiun, dan juga Cirebon. Sekolah Kartini didirikan oleh Yayasan Kartini. Sekolah Kartini didirikan oleh Yayasan Kartini. Yayasan Kartini sendiri didirikan oleh keluarga Van de Venter dan tokoh politik Evis. Meninggal selang 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, yang bernama Raden Mesu Seosalit pada tanggal 13 September 1904, yang bernama Raden Mesu Seosalit pada tanggal 13 September 1904. Saat itu usia Kartini masih relatif di usia 25 tahun. Setelah Kartini wafat, Amben Danon mengumpulkan surat yang dikirimkan oleh Kartini. Kemudian, pada tahun 1911 terbitlah buku pertamanya yang diberi judul dalam bahasa Belanda yang berarti Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pusaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada tahun 1938, keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armin Pin, seorang sastrawan pujangga biru. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan nasional. Peringatan Hari Kartini sendiri berasal dari adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Inspirasi semangat Ibu Kartini yang bisa dijadikan teladan bagi wanita Indonesia yang saat ini. Inspirasi semangat tersebut ada 7 macam. Yang pertama, kesetaraan gender. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, perempuan mandiri. Yang keempat, tidak mengeluh. Yang kelima, memiliki keterampilan. Yang keenam, prinsip aku mau. Dan yang terakhir, 7, sederhana. Tahukah kamu Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, dia hobi membaca buku asing. Otak cerdas dan pemikiran kritis Kartini salah satunya karena ia hobi sekali membaca. Yang kedua, Kartini juga merupakan seorang pebisnis. Kartini mendirikan sebuah bengkel ukir kayu untuk para pemuda di Rembang. Ia selalu yakin dengan apa yang ia jalaninya. Meskipun jalan yang ditempuh sangat berliku. Yang terakhir, nama Kartini dijadikan jalan di Belanda. Di Belanda, nama Kartini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalannya.